Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin kita belajar simple past tense. Apa itu simple past tense? Kemarin kita sudah mempelajarinya. Simple past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan ketika kita akan mengungkapkan atau menyebutkan kejadian yang telah terjadi atau yang telah lampau. Dalam simple past tense ini ada dua bentuk kalimat. Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Di mana perbedaannya itu, kalau kalimat nominal itu predikatnya, si penyebutnya itu menggunakan to be. To be-nya itu menggunakan to be bentuk lampau, yaitu was sama were. Nah, bagaimana dengan kalimat verbal? Kalau kalimat verbal itu kan dari kata verb ya, kata kerja. Jadi kalau kalimat verbal itu biasanya kalimat yang menyebutkan aktivitas atau kegiatan atau yang dilakukan. Nah, kalau dalam bentuk past tense biasanya kita menggunakan verbnya verb bentuk kedua, karena verb itu kan ada verb satu, verb bentuk kedua, ketiga, verb ing. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya. Dan yang digunakan dalam simple past tense bentuk kalimat verbal, verbnya itu verb bentuk kedua. Nah, yang akan kita pelajari sekarang bagaimana cara membentuk kalimat. Membentuk kalimat itu kan ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Nah, dalam kalimat nominal ada, dalam kalimat verbal ada. Sekarang kita akan mengetahui rumus dan cara pembuatannya beserta contohnya, dan nanti di akhir video ini kalian akan mencoba untuk membuat kalimat nominal dan kalimat verbal dalam bentuk positif, negatif, sama interrogatif. Nah, langsung saja kita akan mengetahui rumusnya bagaimana cara membuat kalimat nominal dan kalimat verbal dalam bentuk positif, negatif, sama interrogatif. Kita akan mulai dari kalimat nominal dulu. Kita mulai kalimat nominal. Rumusnya seperti apa sih kalimat nominal? Kalimat nominal. Untuk kalimat nominal kan kemarin rumusnya udah Bapak kasih tahu ya. Ada di sini subjek. Kalau dalam kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Untuk kalimat nominal sama, subjek ditambah. Nah, predikatnya itu kan penyebutnya kemarin kalau kalimat nominal pakai to be ya. To be-nya itu yang digunakan untuk kalimat simple past tense itu berubah jadi to be yang bentuk lampau, yaitu was sama were. Nah, untuk penggunaannya was itu digunakan untuk I, he, she, it atau nama seseorang untuk yang tunggal. Kalau yang were itu untuk yang bentuk yang tadinya misalkan you, we, they, atau mereka yang atau nama bentuknya plural atau lebih dari satu ya, itu menggunakan were. Terus untuk yang kalimat verbal, di sini sama, awalnya subjek ya. Untuk yang kalimat positif subjek ditambah. Nah, karena di sini verbnya bentuk berapa? Kalau bentuk lampau ini verbnya kedua ya, subjek ditambah verb kedua, bentuk kedua. Sudah kita pelajari kemarin, ada yang regular, ada yang irregular. Kemarin kalian telah bisa membedakan mana yang regular sama irregular. Nah, bagaimana bentuk untuk yang negatif sama interrogatifnya? Yang akan kita pelajari adalah nominal dulu ya, untuk kalimat negatif sama interrogatifnya. Langsung saja nih. Ini positif. Kalimat nominal bentuk positif. Sekarang kita ke bentuk negatif. Bentuk negatif sama, ini menggunakan subjek ditambah to be. To be-nya itu masih sama was sama were. Bedanya karena ini negatif, berarti kalau negatif yang tidak, yang bukan. Di sini kita menambahkan kata not. Ya, berarti yang bukan. Sananya tambah keterangan. Ya, bisa adverb, bisa complement, bisa objek. Terus selanjutnya untuk kalimat interrogatif. Kalimat tanya, kalau dalam kalimat tanya dalam simple present tense ya, biasanya kita memindahkan to be-nya ke depan. Sama dalam simple past tense kita pindahkan to be-nya ke depan. To be-nya di sini bentuk lampau masih was atau were. Nah, langsung di sini ditambah subjek, baru subjek, setelah to be baru subjek. Sini tambah sama kurang di sini. Terus bagaimana cara pembuatan kalimatnya? Bapak akan berikan contoh di sini. Misalkan subjeknya nama satu orang, misalkan Arjuna.
Nah, di sini Arjuna ya. Terus to be-nya itu kan karena satu orang Arjuna. Arjuna kan tunggal berarti satu orang. Berarti kalau misalkan dia laki-laki jadi he. He itu kan tadinya kalau simple present to be-nya is, he is, Arjuna is. Nah, karena ini bentuk lampau, kita menggunakan was atau were. Kita menggunakan was ya. Arjuna was, misalkan Arjuna adalah teman baik saya, teman sekelas saya tahun kemarin. Was ini kalimatnya Arjuna was my classmate last year. Arjuna adalah teman saya tahun lalu. Berarti kan sekarang mah enggak, berarti gitu karena ini yang telah lampau, telah lewat. Berarti ini yang di bawahnya was, ini to be ya. Ini Arjuna sebagai subjek, ini to be, ini my classmate itu objeknya, keterangannya. Last year bentuk waktunya untuk masa lampau, tahun lalu telah terlewat ya. Untuk kalimat negatifnya subjek masih Arjuna ya, kita gunakan ini Arjuna. Nah, ini ditambah masih to be-nya itu sama was ya, karena di sini tunggal. Ditambah. Nah, tadi kan Arjuna adalah teman sekelas saya tahun lalu. Berarti sekarang mah karena ini negatif, berarti yang tidak. Arjuna bukan teman sekelas saya tahun lalu. Berarti di sini tambah not. Was not my classmate last year. Nah, tuh jadi ini Arjuna sebagai subjek, was to be. Nah, ini notnya itu kan digunakan untuk kalimat negatif ya. Classmate, objek, di sini last year, kata keterangan. Nah, Pak, bagaimana kalau dirubah ke kalimat negatif? Nah, dalam kalimat negatif sama seperti bentuk simple present tense yang telah kita pelajari sebelumnya, to be-nya itu disimpan di depan. To be-nya yang mana? To be-nya ini kan ada was, karena ini tunggal Arjuna ya, berarti was. Terus tambah apa setelah to be? Tambah subjek, was Arjuna my classmate last year. Nah, was Arjuna my classmate last year ini sebagai to be, ini subjek, ini objek, ini terangannya, terang waktu. Nah, ini kalau misalkan untuk kalimat tanya, jangan lupa karena pembentukan kalimat itu kan kita harus belajar membuat kalimat yang baik dan benar. Selalu gunakan tanda tanya. Di sini question mark. Ya, jangan lupa untuk membuat tanda tanya. Juga kalau untuk kalimat berita pakai titik, isinya titik. Nah, itu kita sedikit-sedikit belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Ini untuk pembuatan kalimat nominal. Untuk rumusnya seperti ini. Kalian ini bisa kalian tulis atau di screenshot boleh ya. Ditulis, dipelajari. Ini hanya salah satu contoh ya, karena kita akan langsung mempelajari kalimat verbal. Jadi nanti akan Bapak berikan lagi contohnya di grup WhatsApp sesuai diskusi, karena ini durasinya terbatas. Kita langsung belajar ke kalimat verbal. Silakan ini dipelajari ya, ditulis, dipelajari. Bapak akan hapus. Kita ganti untuk belajar kalimat verbal. Sebelumnya ini sudah paham ya untuk rumus kalimat nominal. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh nanti kita diskusi di grup platform WhatsApp atau misalkan di kolom komentar di bawah juga nggak apa-apa. Insya Allah Bapak akan balas kalau misalkan kita diskusi di dalam grup. Kalau misalkan sudah cukup jelas, Bapak akan lanjut ke kalimat verbal. Ini kan kalimat nominal ya. Kita ubah kalimat verbal. Kalimat verbal. Nah, dari katanya saja kita sudah mengetahui ya, di sini ada verb, kata kerja. Rumusnya sama, subjek ditambah apa? Kemarin tuh udah dikasih tahu. Tambah verb. Verbnya itu bentuk kedua, Ya, di sini subjek ditambah verb bentuk kedua itu ada yang regular, ada yang irregular, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Sudah kita bahas kemarin. Terus di sananya apa, objek atau panglima objek atau
panglima, ditambah lagi adverb bisa ya. Nah, di sini untuk kalimat positifnya ini rumusnya. Untuk kalimat negatifnya ada yang berbeda. Kalau yang nominal ditambah not, tetapi ini kita menggunakan subjek ditambah did not. Kalau tadi diletakkannya setelah to be, kalau yang sekarang kita meletakkannya sebelumnya ya. Jadi di sini sebelum verb diletakkan dulu kita did tambah not. Did not ditambah baru di sini verb. Nah, untuk verbnya, bagaimana untuk verbnya? Kan ini kita menggunakan verb bentuk dua karena past tense. Nah, justru di kalimat negatif ini kita ubah lagi verbnya kembali ke bentuk pertama, bentuk awal, bentuk ke satu. Misalkan tadinya di sini subjek ditambah verb dua studied. Nah, di sini kembali lagi menjadi study, kayak gitu. Did not study, gitu. Ditambah di sininya masih sama, ditambah objek atau panglima, ditambah adverb. Adverbnya keterangan waktu ya. Yang kemarin udah Bapak kasih tahu kata keterangan waktunya. Kalau misalnya untuk yang past tense ada kemarin, tahun lalu, minggu lalu, banyak ya. Selanjutnya bagaimana untuk kalimat introvertifnya? Kalau yang tadi kan nominal to be-nya dipindah ke depan. Ini apa yang pindah ke depan? Kita pindahkan did. Kata did kita pindahkan ke depan. Did ditambah subjek. Nah, did ditambah subjek ditambah verb. Verbnya bentuk apa? Bentuk ke satu lagi seperti ini. Ditambah sama bisa lima objek atau panggilan ditambah adverb. Nah, seperti ini rumusnya. Langsung saja kita akan buat contoh rumus dari rumus ini. Misalkan subjeknya di sini Yudhistira, misalkan di sini verb duanya play, bermain, atau karena kita belajar yang bermain, studied. Objeknya itu misalkan bahasa Inggris. Keterangan waktunya misalkan last night. Ya, karena ini kan perintah. Yudhistira ini sebagai subjek, studied ini verb kedua. Ya, tadinya study. Ini verb kedua, bentuknya irregular atau irregular? Studied ini bentuk regular, ada ed-nya belakangnya ya. English ini sebagai objek. Last night ini verb tadi ya, keterangan waktu. Jadi kemarin malam gitu. Terus untuk yang negatifnya berarti si Arjuna ini, si Yudhistira itu tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Berarti dia nggak belajar bahasa Inggris, berarti dia belajar matematika atau apa. Berarti Yudhistira, jadi Yudhistira did not. Jadi ini study apa? Study. Sininya kembali ke study. Jangan study karena verb satu. Study tambah English. Last night. Yudhistira sebagai subjek, did not itu untuk kalimat negatifnya. Study verb ke satu, English objek, last night. Ya, keterangan waktu seperti itu. Jadi ingat ya, yang berubah itu verb 2 berubah ke verb 1, sama seperti ini. Nah, kalau yang kalimat tanya pakai did dulu. Did Yudhistira. Did Yudhistira verbnya kembali ke verb 1, jadi study. Did Yudhistira study English last night? Pakai tanda tanya, jangan lupa. Did itu untuk kalimat interrogatifnya ya. Yudhistira subjek, study itu verb 1. Terus objek, last night tanda keterangan waktu ya. Did Yudhistira study English last night? Apakah Yudhistira itu belajar bahasa Inggris tadi malam? Nah, jawabannya bisa ya, bisa tidak, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kalimat simple past tense dalam bentuk verbal. Kalau tadi yang nominal, sekarang yang verbal.
Bisa dipahami ya. Gampangnya kalian tinggal merubah dari ini, dari verb kedua berubah menjadi verb satu untuk kalimat negatif sama interrogatif. Jangan lupa untuk negatifnya ditambah did not, untuk yang interrogatifnya didnya disimpan di depan, nggak usah pakai not. Bisa ya dipahami ya. Untuk tugasnya silahkan kalian buat kalimat simple past tense dalam bentuk nominal. Satu kalimat aja, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Untuk yang kalimat verbalnya sama, satu aja, buat kalimat positif, negatif sama interrogatif ya. Tugasnya seperti biasa difotokan, dikumpulkan, dikirimkan melalui WhatsApp pribadi Bapak. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang didiskusikan, kita akan mendiskusikannya di grup atau WhatsApp atau misalkan di kolom komentar. Bagi yang mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, secara daring dengan menyaksikan video ini, silahkan kalian tuliskan nama sama kelas di kolom komentar. Nanti akan Bapak isikan ke dalam absen manual untuk kehadirannya. Sekian video dari Bapak. Silahkan dikerjakan tugasnya, disimak baik-baik, ditulis untuk bahan kalian nanti belajar untuk menghadapi ulangan harian untuk materi simple past tense. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.